Oke, setelah pembukaan dari teman-teman Mikrotik Latvia dan diteruskan oleh Pak Valen tadi ya, sekarang ini ada miniaturnya Saya yang bukan akan Pak Valen. yang akan memandu ke acara berikutnya, yaitu ke sesi dari Pak Heru Setiawan ya, di mana Kemarin request beliau jangan dipanggilnya Pak, katanya suruh Mas aja. Oke, Bro. Ya, ini dari Bro Heru Setiawan ya, dari SMKN 1 Seyegan Sleman. Yes, kita cek dulu kali ya. Cek koneksi dulu, mungkin bisa ditampilkan Bro Heru. Mas Heru. Mas Bro. Iya. Iya, halo Mas Yoga, Mas Pujo. Halo Mas Heru, kedengeran suara kami? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Suaranya lembut ya. Kemarin itu ini bukannya yang ada dispenser itu bukan sih? Lupa. Beda ya? Beda ya? Bukan, Beda kamera ya? Oke, gak apa-apa. Oke, Mas Heru, untuk materinya sudah siap? Sudah. Oke, Mas Heru ini nanti akan membawakan materi mengenai manajemen mikrotik untuk RT RW.net menggunakan WhatsApp bot. Oke, Mas Heru, karena sudah siap, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Mas Yoga dan Mas Pujo. Pada sesi 1 kali ini, saya akan sharing pengalaman terkait dengan manajemen mikrotik untuk RT RW.net menggunakan WhatsApp bot. Yang mana ini merupakan pengalaman saya hampir 2 tahun ini dalam mengembangkan WhatsApp bot. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heru Setiawan, saat ini bekerja sebagai guru di SMKN 1 Seyegan. Selain itu, saya juga mengembangkan WhatsApp dan juga Telegram bot untuk mikrotik, yang mana nanti teman-teman bisa cek detailnya di mikrotik-winbot.com. Saya juga sering sharing-sharing materi terkait jaringan komputer, pemrograman, itu di website saya pribadi maupun di channel YouTube. Kemudian kegiatan kami di sekolah di SMKN 1 Seyegan, selain pembelajaran sehari-hari, kami juga memiliki yang namanya Mikrotik Academy, yang mana program ini merupakan kerjasama dari sekolah kami dengan pihak Mikrotik. Dengan program ini, siswa-siswa kami nantinya dapat menempuh ujian MTCNE, yang mana nanti dapat sebagai bekal ketika mereka lulus. Berkat program ini pula, kami pernah mengikuti Olimpiade Jaringan Komputer Mikrotik tahun 2019 yang diselenggarakan di Bali. Itu alhamdulillah kami tingkat nasional. Seperti itu. Yang selanjutnya, untuk sesi ini ada beberapa hal yang akan saya bahas ya. Detailnya ada 7 poin. Untuk yang pertama nanti saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan WhatsApp bot dalam melakukan manajemen mikrotik, khususnya untuk RT RW.net. Kemudian yang kedua, saya coba mengkomparasi antara WhatsApp dan juga Telegram bot, yang mana dengan asumsi bahwa Telegram bot ini sudah lebih populer untuk implementasi dengan mikrotik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk membuat WhatsApp bot. Poin yang keempat dan kelima, yaitu cara kerja WhatsApp bot dan juga cara konfigurasinya. Setelah berhasil konfigurasi, nanti gimana caranya agar WhatsApp bot bisa terkoneksi dengan mikrotik. Dan yang terakhir nanti saya akan coba melakukan demonstrasi bot WhatsApp-nya untuk melakukan manajemen mikrotik. Sesi ini saya awali dengan pencarian di webmum.mikrotik.com, yang mana ini saya lakukan pada minggu lalu, tepatnya tanggal 20 November. Di sana saya coba mencari presentasi-presentasi MUM mikrotik dengan kata kunci Telegram. Menariknya di sini, saya menemukan lebih dari 5 judul presentasi, dan itu sudah ada sejak tahun 2017. Dengan hasil seperti ini, maka saya berasumsi bahwa untuk integrasi mikrotik dengan Telegram, khususnya Telegram bot, itu sudah lebih populer, sudah banyak yang melakukan. Kemudian tutorial di internet pun juga sudah banyak. Dengan asumsi tersebut, maka agar teman-teman bisa lebih
dapat konteksnya, saya coba membandingkan antara Telegram bot yang sudah populer dengan yang namanya WhatsApp bot. Yang mana WhatsApp ini bisa dikatakan merupakan platform chatting yang sangat populer. Jika kita bisa mengintegrasikan Mikrotik dengan WhatsApp bot, maka kebermanfaatannya akan lebih banyak. Di sini komparasinya ada 5 poin. Poin yang pertama, kalau di Telegram, kita mengenalnya sebagai Telegram bot. Tetapi untuk di WhatsApp, mereka memberikan nama WhatsApp Business Account. Ini sebenarnya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Kemudian cara pembuatannya pun berbeda. Untuk Telegram cukup mudah, kita tinggal chatting ke bot father ya, istilahnya di mereka. Kita chatting, kita bikin botnya, memasukkan username-nya, namanya apa, dan itu pun gratis. Nggak sampai 5 menit kita sudah punya Telegram bot. Namun ini sangat berbeda dengan WhatsApp bot, yang mana aturannya cukup ketat. Untuk WhatsApp bot sendiri, kita membuatnya harus melewati yang namanya pihak ketiga, yaitu Business Solution Partner atau Provider. Ini merupakan kerjasama WhatsApp dengan perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Di Indonesia sudah banyak ya ini perusahaannya atau pihak ketiga ini, dan kita untuk bisa bikin botnya, kita harus berbayar. Untuk skema pembayarannya pun bermacam-macam. Ada yang bulanan, ataupun ada yang tahunan. Kemudian aturan lain yang cukup ketat untuk di WhatsApp bot, itu kita harus punya legalitas company atau perusahaan, baik itu PT maupun CV. Nah, yang agak menarik di WhatsApp ini, karena aturan-aturan tadi cukup ketat, maka ada orang-orang yang dalam tanda kutip jahil, yang mana mereka istilahnya ngoprek. Ada bot yang unofficial atau non-official. Nah, ini merupakan tindakan pelanggaran. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Perlu saya tekankan di sini bahwa pada sesi kali ini bot yang saya gunakan sudah resmi terdaftar di WhatsApp melalui BSP yang ada di Indonesia. Oke, nah ini adalah web tampilan dari webnya WhatsApp yang mengatur terkait dengan pembuatan account bot. Dapat dilihat bahwa mereka menekankan untuk membuat bot maka harus melalui BSP, dan di Indonesia sudah ada beberapa. Jadi kita tidak perlu nyari BSP dari negara lain. Nanti semua proses pendaftarannya akan diuruskan oleh BSP ini, pihak ketiga. Yang selanjutnya terkait dengan tadi ada akun bot yang unofficial, itu mereka sudah punya istilahnya buku putih atau whitelist atau kebijakan policy-nya, privacy policy, yang mana mereka mengatur jika ada orang yang coba-coba menggunakan non-official account bot ini, maka akan ada sanksi-sanksinya, mulai dari sanksi pemblokiran sampai nanti ada sanksi yang lebih berat. Nah, ini adalah salah satu BSP yang saya gunakan, yang namanya Qisqas. Yang mana nanti ketika proses pendaftaran, saya cukup menyiapkan tadi ada legalitas company, kemudian dan juga nomor HP. Perlu diingat bahwa nomor HP yang akan kita gunakan ini adalah nomor HP yang belum pernah terdaftar di WhatsApp. Jadi benar-benar nomor HP baru. Kalau sudah terdaftar, sudah tidak bisa digunakan untuk WhatsApp bot. Kita tinggal mengakses halaman di BSP ini, kemudian mengikuti proses pendaftaran. Kita memasukkan nama perusahaan, kemudian email, dan juga nomor HP. Untuk proses selanjutnya, pihak ketiga BSP ini akan mengurusnya ke WhatsApp langsung. Nanti akan ada proses verifikasi dan sebagainya. Jadi kita tinggal menunggu saja. Jika proses verifikasi dan seterusnya sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan account bot. Nah, ini adalah contoh account bot yang saya miliki dan sudah resmi terdaftar di WhatsApp. Kelengkapan yang kita dapatkan dari BSP ini ada 3 item. Yang pertama nanti kita punya dashboard. Dashboard ini nanti berbagai macam konfigurasi bot kita bisa lakukan di sini. Kalau di Telegram, komparasinya kita bisa chatting dengan bot father. Kemudian yang kedua, kita juga akan dapat token, yang mana sifatnya token ini adalah rahasia. Token ini nanti akan
kita gunakan untuk mengakses yang nomor 3, WhatsApp API untuk connect ke server. WhatsApp API inilah yang kita gunakan untuk berkirim pesan, untuk menerima pesan, dan sebagainya. Kemudian sebenarnya bagaimana sih WhatsApp bot ini bekerja? Pada umumnya ketika user ingin melakukan konfigurasi mikrotik, maka mereka bisa menggunakan HP ataupun komputer ya, atau laptop. Mereka langsung terkoneksi ke mikrotik dengan mengetikkan alamat IP-nya. Aplikasinya pun bermacam-macam. Bisa menggunakan Winbox, Webfig, maupun SSH. Namun untuk kasus RT/RW-NET, yang mana biasanya pengecekan itu dilakukan sering, itu akan repot. Maka dari itu, saya coba menawarkan solusi gimana kalau kita cukup berkirim pesan aja ke bot WhatsApp, nanti konfigurasi dan juga monitoringnya bisa dilakukan dengan mudah, kayak kita chatting dengan manusia. Gimana alurnya? Alur yang pertama, user tinggal berkirim pesan ke botnya. Dia mengirimkan pesan, maka pesan tersebut akan diterima oleh servernya WhatsApp. Nah, di sini servernya WhatsApp akan meneruskan pesan tersebut ke server kita dengan metode yang namanya webhook. Setelah bot kita menerima pesan, bot akan mengolah data apa yang diminta oleh user. Kemudian, bot akan terkoneksi ke mikrotik menggunakan API services untuk mengambil data ataupun untuk melakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi selesai, maka data akan dikembalikan ke botnya. Di bot di sini, aktivitasnya adalah meramu data tersebut agar menjadi format pesan dari WhatsApp. Jadi ditata pesannya agar nanti bisa terbaca oleh pengguna. Dan terakhir nanti WhatsApp server itu akan meneruskan pesan ke pengguna. Jadi nanti gampangnya tinggal kirim pesan, otomatis botnya akan membalas. Tetapi untuk detailnya seperti yang ada di tampilan ini, detail cara kerja dari WhatsApp bot. Kemudian ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan untuk mengembangkan bot servernya. Jadi di sini murni coding ya. Kita buat program, untuk bahasa pemrogramannya saya gunakan Golang. Ini ya mirip-mirip kayak PHP ya, atau PHP, kayak Python, dan sebagainya. Tinggal bahasa mana yang familiar, saya memilih Golang. Kemudian yang kedua, saya menggunakan library yang bernama GoRouterOS, yang mana library ini berfungsi untuk bisa terkoneksi dengan mikrotik menggunakan API. Hampir semua bahasa pemrograman juga tersedia ya untuk library ini, jadi tidak perlu khawatir. Misalnya Anda menggunakan PHP ataupun Python, bisa. Kemudian saya gunakan Heroku untuk nge-host kode saya atau programnya. Atau gampangnya, Heroku ini semacam layanan untuk web hostingnya. Oke. Setelah itu saya akan coba detailkan cara kerjanya. Gimana sih cara kerja dari webhook itu? Gimana sih cara kerja servernya WhatsApp ngasih tahu buat kita kalau ada pesan masuk? Nah, itu saya melakukan simulasi di sini. Misalnya saya mengirimkan pesan tes ke bot saya. Kemudian bot akan menerima webhook, yang mana webhook tersebut memuat data. Datanya dalam format JSON, seperti yang tampil di sini. Kalau saya tampilkan di sini ada 23 baris untuk JSON-nya, ada hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh bot. Yang pertama adalah pesan yang dikirim itu apa? Itu ada di baris 16 sampai 18. Itu adalah teksnya. Berarti tes di sana juga tes. Kemudian ada juga nomor HP pengirim. Nomor HP ini perlu disimpan agar nanti ketika melakukan balasan pesan itu terkirim ke nomor tertentu. Pada prinsipnya, hampir semua menu yang ada di mikrotik Winbox itu bisa kita jadikan fitur di botnya. Tinggal bagaimana nanti kita mengembangkannya. Karena secara menu cukup banyak ya di mikrotik ini, cukup lengkap. Nah, ini adalah daftar dari menu bot yang saya kembangkan. Jadi bot telah mengenali
menu-menu yang ada di daftar menu ini. Yang bercetak tebal ini merupakan menunya, jadi kalau saya mengirimkan pesan in, maka nanti botnya membalas spesifikasi mikrotik. Kemudian kalau mengirimkan pesan res, maka dia akan mengirimkan kondisi resource mikrotiknya, baik CPU load, RAM-nya, storage, dan sebagainya. Sampai di sini kita juga bisa melakukan ping ke alamat IP tertentu. Tidak perlu buka terminal, kita bisa ngeping dari bot ini. Semudah itu dan sangat praktis untuk penggunaan bot dalam manajemen mikrotik. Kemudian yang kedua, saya coba akan memaparkan secara detail bagaimana cara kerja kok bisa bot itu mengkonfigurasi atau mengambil data dari mikrotik. Itu kita menggunakan service API-nya mikrotik, dan ini sudah include ya, kalau kita pembelian mikrotik sudah bisa diakses. Perlu diingat bahwa API ini berjalan di dua port, ada yang API biasa non-SSL dan satunya yang SSL. Syaratnya agar bot itu bisa mengambil data atau mengkonfigurasi mikrotik, maka service ini harus aktif. Kemudian yang kedua, mikrotik harus bisa diakses secara publik. Baik itu bisa menggunakan IP publik, atau nanti kalau tidak punya IP publik biasanya menggunakan layanan VPN remote, itu sudah banyak yang menyewakan. Tapi pada prinsipnya bahwa mikrotik wajib bisa diakses secara publik. Karena lokasi server ini ada di hosting, bukan di dalam satu jaringan. Kemudian ini adalah studi kasus yang coba saya jabarkan secara rinci. Misalnya, saya sebagai admin jaringan ingin mengetahui siapa saja user hotspot yang sedang aktif. Biasanya, kalau saya menggunakan Winbox, maka saya bisa mengetikkan via terminal IP hotspot active print. Dapat dilihat di layar sebelah kiri. Di situ tampil daftar usernya, kemudian IP address, uptime, dan sebagainya. Namun ketika saya pengen lebih mudah, ya udah saya tinggal chatting ke bot aja dengan kata kunci H aktif, maka bot akan memproses, kemudian mengolah dan juga meramu agar formatnya bisa dibaca pada aplikasi WhatsApp. Itu seperti yang tampil di sebelah kanan. Cara kerja detailnya seperti apa? Yaitu ketika Winbot atau bot server sudah mendapatkan webhook, dia tahu bahwa perintahnya adalah H aktif. Berarti dia akan menjalankan perintah yang ada di kotak merah ini, IP hotspot active print. Perintah ini dijalankan via port API ya tadi. Kemudian setelah data-data diterima, maka akan diolah, ditata biar sesuai dengan format yang diminta oleh WhatsApp. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kode yang saya gunakan untuk mengirimkan pesan ke servernya WhatsApp. Secara detail, yang pokok adalah yang saya beri tanda kotak ini. Di situ ada nomor HP tujuannya, kemudian ada pesannya. Nah, pesan ini berdasarkan hasil dari skrip yang saya jalankan di sebelah kiri. Dan yang lebih penting lagi, di sini ada token, yang mana token ini kita dapatkan ketika proses pendaftaran WhatsApp bot di BSP atau pihak ketiga tadi. Kemudian contoh studi kasus kedua. Saya ingin memonitoring resource mikrotik saya. Kalau pakai terminal, perintahnya maka sistem resource print. Saya akan dapat beberapa data, mulai dari uptime, kemudian free storage-nya berapa, kemudian ada juga RAM-nya berapa yang terpakai dan yang kosong. Untuk lebih mudah, saya akan coba chatting menggunakan Winbot. Saya tinggal mengetikkan perintah res yang sudah saya definisikan tadi, kemudian Winbot akan mengolah CPU load-nya berapa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, uptime-nya berapa. Jadi, pesan yang terkirim di sini tergantung dari develop-nya kita. Jadi semua data bisa ditampilkan atau cuma beberapa. Tinggal kita saring dan juga pilah-pilah mana yang sekiranya penting. Kemudian gimana implementasinya?
implementasinya tidak jauh berbeda dengan studi kasus yang pertama. Setelah Winbot mendapatkan webhook, dia tahu bahwa pesannya adalah REST. Maka ketika tahu REST berarti yang diminta adalah data resource. Tinggal menjalankan script system resource print. Maka dia akan mendapatkan data, diolah, diramu agar sesuai dengan formatnya WhatsApp, kemudian dikirim. Skripnya juga sama untuk mengirim, dan juga tidak ketinggalan kita harus menyertakan token agar kita dikenali oleh WhatsApp server. Itu masih ada studi kasus banyak, tapi kurang lebih cara kerjanya seperti yang telah saya paparkan ini. Kemudian studi kasus yang ketiga ini cukup menarik ya. Jadi ketika kita punya usaha RT RW-Net, maka sebagai pemilik atau admin kita dituntut untuk responsif. Ketika ada trouble, ada error, ada event-event tertentu, itu kita harus tanggap. Nah, caranya biasanya agak repot. Kita harus selalu ngecek log mikrotik apakah ada sesuatu yang terjadi atau tidak. Nah, ini agak kesulitan ketika kita terlalu sering ngecek. Kita harus buka Winbox, kita harus scroll ke atas ke bawah dan sebagainya. Maka dari itu, idenya untuk Winbot ini dia juga bisa memonitoring log. Jadi kita bisa menentukan log mana yang kita anggap penting, kemudian log tersebut dikirimkan melalui bot ke nomor HP kita. Jadi kita tidak perlu memantau secara berkala, misalnya setiap 1 atau 2 jam, kita tinggal nunggu aja. Kalau ada pesan dari bot, berarti memang ada sesuatu yang terjadi. Ini contohnya kalau untuk RT RW-Net, misalnya ada orang yang coba mengacak kode vouchernya, atau ada yang mencoba ke brute force, login SSH atau Winbox dan sebagainya. Nah ini, yang atas itu yang merah-merah, saya anggap log-log penting, maka akan dikirimkan ke WhatsApp yang ada di bawah. Cara kerjanya seperti apa? Untuk cara kerjanya, ini berbeda dengan yang tadi, dan lebih simpel. Karena ini secara prinsip kerja hanya satu arah. User tidak perlu berkirim pesan ke bot, tetapi dia cukup menunggu. Jadi yang perlu dilakukan adalah di Mikrotik nanti kita membuat scheduler script. Script tersebut bertugas untuk memilah-milah log mana yang dianggap penting. Jika ada log yang penting, maka router Mikrotik akan mengabari atau memberitahu bot server. Nah, di bot server ini akan diolah, diramu sehingga formatnya sesuai dengan format dari pesan WhatsApp server. Setelah sampai di WhatsApp server, maka pesan tersebut diteruskan ke HP pengguna. Untuk detailnya, kemudian syarat wajib agar bot ini bisa berjalan yaitu Mikrotik wajib terkoneksi ke internet karena dia harus mengakses endpoint ya atau URL-nya si bot server atau Winbot. Nanti detailnya kita bisa menggunakan tool fetch URL kemudian HTTPS bla bla bla. Nah, HTTPS ini adalah alamat dari bot untuk kita bisa memberitahu. Ini adalah contoh skripnya. Sudah saya taruh di GitHub, nanti teman-teman yang tertarik bisa secara mandiri mengakses. Di sini cukup panjang skripnya, ada sekitar 91 baris. Tetapi dari sekian banyak itu, saya hanya akan memaparkan 3 baris kunci. Baris pertama yang penting adalah nomor 7. Itu nomor HP tujuan yang akan dikirimi log. Kita tinggal masukkan nomor HP kita, kemudian baris nomor 8 yang ada di sebelah kanan. Semudah itu. Jadi tidak perlu ada interaksi, tidak perlu ngirim pesan, maka bot sudah otomatis mengirimkan log-log tersebut. Oke, selanjutnya saya coba akan melakukan demonstrasi bot yang sudah saya kembangkan. Nah, di sini saya coba melakukan chatting ke Mikrotik Winbot. Skrip yang saya gunakan pertama adalah help. Help ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu yang tersedia. Di sini ada berbagai macam menu. Saya ulangi untuk yang bold ini adalah
pesannya, kemudian yang sebelahnya itu adalah deskripsinya. Misalnya saya coba mau melakukan monitoring resource, berarti kita tinggal ngirim pesan REST. Maka secara cepat bot akan membalasnya. Ternyata CPU load-nya hanya 4%, RAM-nya juga masih sisa banyak. Kemudian yang cukup menarik, kita bisa melakukan uji koneksi ke device tertentu. Kita bisa melakukan ping. Misalnya saya melakukan ping ke alamat 192.168.10.254. Tidak perlu terminal, kita cukup kirim pesan di sini. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ping average-nya cuma 1 milisecond dan tidak ada paket loss. Artinya terkoneksi ya ke device 254. Atau bisa juga karena dalam kasus ini adalah RT/RW-NET, yang mana ada beberapa model bisnis ya, misalnya jualan voucher, berarti kan hotspot, berarti saya juga bisa ngecek berapa jumlah user hotspot yang sedang aktif dengan perintah count. Wah, ternyata pagi ini di router Mikrotik ada 68 user yang sedang aktif. User tersebut siapa saja bisa dicek dengan aktif. Tunggu beberapa saat karena datanya cukup banyak. Nah, ini dari 68 user ini ada user siapa, uptime-nya berapa, sudah menggunakan data sebanyak berapa. Ini cukup mudah ya. Atau kita juga bisa melakukan monitoring PPPoE. Contohnya ini ada menampilkan daftar menu PPPoE. Account. Di sini ada 2 akun ya, statusnya belum aktif. Kemudian yang selanjutnya kita bisa ngecek juga statusnya. Status misalnya user Heru. Tidak perlu buka Winbox, kita tinggal berkirim pesan ria dengan bot ini. Wah, ternyata user ini statusnya sedang offline, terakhir logout tanggal 14 Februari 2021. Oke. Begitu untuk demo singkatnya. Materi dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk waktu, saya kembalikan ke Mas Yoga dan Mas Pujo. Matur nuwun. Oke, siap. Matur nuwun Mas Heru. Oke. Emangnya udah masuk kita? Udah. Mas Heru udah bisa dengar kami? Cek Mas Heru. Iya, Ji. Oke, Mas dengar ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya Mas Heru. Ini ada beberapa pertanyaan yang berhasil disortir oleh teman-teman. Ya, jadi ini pertanyaan yang pertama kami bacakan langsung ya. Ini dari pengguna atas nama Irfan 199 ya. Sudah ada proteksi keamanannya atau belum ya? Atau cuma komen dari nomor ponsel tertentukah? Itu pertanyaan pertama. Mungkin Mas Heru bisa membantu menjawabnya langsung. Oke, ya, untuk keamanan jadi bot ini ada konfigurasinya, hanya nomor-nomor HP tertentu yang dia respon. Kalau nomor tersebut belum terdaftar, itu tidak direspon oleh bot. Begitu. Jadi untuk keamanannya dengan cara melakukan pendaftaran nomor HP. Itu yang terkait dari sisi WhatsApp-nya ya. Untuk ya. Oh, sama adminnya memang nggak ditampilin, jadi kita bingung juga. Kiranya putus. Iya, saya dengar Mas tadi. Ya, sip. Oke, berikutnya dari Mas Dimas Wisnu. Library yang dipakai itu ada yang PHP nggak Mas? Ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, hampir semua bahasa pemrograman yang populer ya, baik PHP, Python, dan sebagainya itu sudah ada. Dan untuk PHP memang secara library sudah mature ya, sudah matang karena cukup populer dan banyak yang menggunakan. Hanya nanti tinggal pilihannya adalah bahasa pemrograman mana yang lebih familiar untuk pengembangan. Jadi hampir semua library ada dan istilahnya untuk library ini unofficial. Jadi ada pihak ketiga yang mengembangkan. Begitu Mas. Oke. Masih ada waktu ya, kita masih punya beberapa pertanyaan.
Itu tadi pertanyaan dari Mas Dimas Wisnu. Satu lagi ini ada pertanyaan dari Mas Dwi Kurnianto Rahman. Apakah bisa WhatsApp dijadikan trigger ke the DUT ya? Iya, untuk konteks trigger ini yang seperti apa ya, tapi saya akan coba menjawab. Misalnya kalau dedut kan paling umum diberikan untuk atau dikonfigurasi untuk notifikasi ketika ada device atau access point yang mati, itu kan dedut bisa mengirimkan notifikasi. Itu ada macam-macam, ada via email, kemudian ada via bunyi bip dan sebagainya. Nah, untuk WhatsApp ini juga bisa dikonfigurasi nanti masuknya ke custom notification. Kita tinggal bikin script, yang mana script itu kita dapatkan dari BSP tadi, URL yang kita gunakan untuk connect ke WhatsApp server. Tinggal pesannya nanti kita sesuaikan saja. Jadi pada intinya bot ini sangat fleksibel, bisa diintegrasikan dengan dedut. Oke, ya. Masih ada waktu Mas Pujo ya? Masih. Satu lagi atau dua lagi pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan baru ini yang menarik juga dari Mas atau Pak atau siapalah saya nggak tahu. Pak Sukardifu. Ya. Kenapa memilih WA yang berbayar dibandingkan Telegram bot? Apakah ada kelemahan via Telegram bot? Tuh. Oh ya, saya menjawabnya begini. Saya berasumsi atau berdasarkan data-data bahwa WhatsApp ini lebih populer dibandingkan Telegram. Kemudian dalam konteks usaha RT RW-Net, itu biasanya ada yang sistem tagihan bulanan. Nah, nanti bot ini ke depan akan coba saya kembangkan untuk mengirimkan tagihan. Kalau misalnya bot Telegram, itu pelanggan belum tentu mempunyai akun Telegram. Tetapi untuk WhatsApp, kemungkinan besar pelanggan tersebut akan memiliki. Jadi, secara kemudahan untuk komunikasi itu juga lebih oke dibandingkan dengan Telegram, walaupun memang berbayar, begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Heru. Ya, jadi memang ternyata kenapa kok pakai WhatsApp ini, ternyata memang masih ada plan-plan berikutnya untuk pengembangan berikutnya ya. Oke, mantap. Iya, betul. Oke, mungkin sudah cukup untuk durasinya dari Mas Heru ya. Terima kasih untuk partisipasinya di MUM kali ini. Nah, ini sebenarnya juga ada teman-teman yang menanyakan apakah materinya bisa di-share atau enggak. Mungkin Mas Heru nanti bisa kirim PDF dari materinya itu ke mikrotik.com ya, biar kita tampilkan di halaman agenda Mikrotik, dan teman-teman lain nanti bisa download langsung materinya itu di mum.mikrotik.com ya. Nanti ada di agenda. Ya, di bagian agenda itu biasanya nanti ada file dari presentasi dari masing-masing presenter. Betul. Jadi untuk teman-teman yang lain yang masih pengen ngobrol langsung dengan Mas Heru atau masih ada pertanyaan yang panjang gitu ya, nanti bisa langsung kontak ke sosmednya. Atau mungkin masih di chat juga boleh. Boleh. Jadi nanti Mas Heru mungkin setelah sesi ini bisa lihat monitor di YouTube-nya Mikrotik. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab bisa diteruskan di situ. Bisa direspon langsung. Biar rame, biar adminnya bingung ini pertanyaannya untuk siapa gitu. Tapi BTW Mas Heru, terima kasih. Ini adalah salah satu MUM yang paling berkesan kami karena kami mendapatkan suasana Jogja banget. Iya, ada suara ayam, ada suara roti ya kalau nggak salah. Itu mantap itu. Itu udah jarang, mungkin di teman-teman di kota lain mungkin iri, wah masih ada suara ayam, enak banget ya. Jadi itu terima kasih untuk backsoundnya yang menarik. Oke, terima kasih Mas Heru ya. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya ya.